Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri rapat koordinasi hilirisasi hasil perkebunan di Ternate, Maluku Utara. Mentan menekankan pentingnya hilirisasi serta mengembalikan kejayaan rempah-rempah di Maluku Utara. Laut biru berkilau diterpa cahaya matahari. Angin membawa aroma pala dan cengkih yang begitu khas. Aroma yang dulu membuat bangsa-bangsa besar dunia berlayar ribuan mil melintasi samudra. Dari tanah inilah, ratusan tahun lalu, wangi rempah Nusantara mengubah sejarah, mempengaruhi peta politik global, dan menjadi salah satu alasan utama terjadinya ekspedisi serta kolonialisme. Kini, setelah berabad-abad berlalu, Indonesia kembali menyalakan mimpi besar itu. Mimpi untuk mengembalikan kejayaan rempah, menjadikan Maluku dan Maluku Utara sebagai pusat rempah-rempah dunia, dan menempatkan Indonesia kembali di posisi yang seharusnya, sebagai negeri rempah yang dihormati oleh dunia. Pemerintah kini tidak hanya bernostalgia dengan masa lalu, tetapi bergerak menjalankan langkah konkret. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, baru-baru ini hadir dalam rapat koordinasi hilirisasi di Ternate, Maluku Utara. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan satu pesan yang tegas. Hilirisasi harus menjadi strategi utama kebangkitan pertanian dan perkebunan Indonesia. Bukan lagi saatnya menjual hasil bumi dalam bentuk mentah. Sudah waktunya Indonesia berdiri sebagai bangsa yang mengolah, memproduksi dan menguasai rantai nilai dari komoditasnya sendiri. Inilah cara mengembalikan martabat ekonomi agraria bangsa. Kementerian Pertanian pun mempercepat hilirisasi untuk 14 komoditas strategis nasional, dan dari jumlah itu, 7 komoditas akan difokuskan di Maluku dan Maluku Utara, dua wilayah yang sejak dahulu dikenal sebagai jantung rempah dunia. Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran besar mencapai 371 triliun rupiah pada tahun 2026 mendatang. Sebuah angka yang bukan hanya menggambarkan kekuatan finansial, tetapi juga komitmen nyata untuk mengangkat kembali kejayaan rempah Indonesia. Ini bukan proyek kecil, ini adalah proyek kebangkitan ekonomi nasional. Bayangkan, di bawah langit biru Ternate, di antara hamparan kebun pala dan cengkih yang menghijau, pemerintah pusat dan daerah kini bersatu dalam satu visi, menjadikan Maluku sebagai simbol kebangkitan rempah Nusantara. Namun untuk memahami besarnya tekad ini, kita harus melihat kembali sejarah panjang Nusantara. Sejarah yang menunjukkan betapa berharganya rempah, sehingga bangsa-bangsa Eropa rela menempuh jalan penuh bahaya hanya untuk mencarinya. Pala dari Banda, cengkih dari Ternate dan Tidore, hingga kayu manis dari Sumatera, pernah menjadi komoditas paling dicari di dunia. Bahkan lebih mahal daripada emas. Nilai ekonomi rempah saat itu bukan hanya soal harga, tetapi pengaruhnya dalam mengubah selera kuliner dunia, menguatkan peradaban, dan menjadi alasan utama perebutan kekuasaan antar imperium. Tetapi seiring berjalannya waktu, kejayaan itu meredup. Banyak perkebunan rempah di Indonesia tertinggal saat dunia industrialisasi bergerak cepat. Petani rempah di Maluku dan sekitarnya seringkali terjebak dalam harga jual rendah yang tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Rempah dijual mentah, diangkut ke negara lain, diolah di sana, kemudian dijual kembali ke pasar global dengan harga berkali-kali lipat, sebuah ironi yang terlalu lama dibiarkan. Padahal, nilai ekonomi rempah tidak hanya ada pada bijinya, tetapi pada produk turunannya, mulai dari minyak atsiri, kosmetik, parfum, bahan farmasi, hingga makanan kesehatan premium. Inilah pentingnya hilirisasi. Inilah alasan pemerintah begitu serius menerapkan strategi besar ini. Hilirisasi bukan sekedar membangun pabrik pengolahan. Ini tentang membangun ekosistem baru. Ekosistem di mana petani, koperasi, UMKM, industri pengolahan, marketplace, hingga produsen ekspor bekerja dalam satu sistem terpadu. Ketika ekosistem ini terbentuk, nilai tambah akan kembali kepada bangsa sendiri. Petani akan menikmati harga lebih tinggi, industri lokal akan berkembang, dan Indonesia akan memiliki brand rempah yang kuat di pasar internasional. Di Ternate, semangat itu kini terasa nyata. Menteri Pertanian mengajak seluruh kepala daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk tidak berhenti pada penjualan bahan mentah. Kelapa bisa menjadi minyak kelapa murni dan produk kecantikan. Pala dapat diolah menjadi minyak atsiri, bahan parfum mewah, hingga komponen farmasi. Cengkih bisa menjadi bahan baku industri kesehatan dan rempah kuliner premium. Nilai tambahnya luar biasa besar jika dikelola dengan benar. Namun, anggaran besar bukan satu-satunya kunci. Tantangan terbesar justru ada pada kesiapan daerah dan konsistensi eksekusi. Infrastruktur di beberapa wilayah Maluku masih terbatas, rantai pasok belum optimal, transportasi dari kebun ke pelabuhan kadang memakan waktu panjang. Belum lagi tantangan harga global yang fluktuatif. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi keharusan.
Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, hingga pemerintah daerah harus bergerak dalam satu arah. Hilirisasi tidak boleh berhenti sebagai wacana. Hilirisasi harus menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan. Selain tantangan fisik dan teknis, ada hal lain yang jauh lebih penting. Rempah bukan hanya soal ekonomi, tetapi identitas bangsa. Di setiap butir pala dan cengkih, tersimpan warisan budaya yang telah dijaga petani selama ratusan tahun. Para petani ini bukan hanya penghasil rempah, mereka adalah penjaga tradisi. Penjaga pohon-pohon yang telah hidup jauh sebelum Indonesia merdeka. Ketika kita berbicara tentang hilirisasi rempah, sejatinya kita sedang berbicara tentang menghormati mereka. Mengangkat harkat hidup petani adalah bagian dari membangkitkan kejayaan rempah Nusantara. Di kancah global, peluang Indonesia sebenarnya sangat besar. Pasar rempah dunia sedang meningkat, terutama untuk produk alami dan organik yang berasal dari tumbuhan. Industri makanan sehat, kosmetik, aromaterapi, serta farmasi semakin bergantung pada bahan alami. Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil rempah terbesar di dunia, memiliki posisi strategis untuk kembali memimpin. Tetapi semua itu hanya bisa terwujud jika Indonesia bertransformasi dari negara penjual bahan mentah menjadi negara produsen olahan bernilai tinggi. Dari bangsa yang dieksploitasi, menjadi bangsa yang menguasai nilai tambah ekonominya. Pemerintah pun mendorong agar setiap daerah fokus pada komoditas unggulannya. Maluku dan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia, Sulawesi dengan kakao dan kopi, Sumatera dengan karet dan teh, Kalimantan dengan kelapa sawit berkelanjutan, semua daerah terhubung dalam satu narasi besar, Indonesia sebagai kekuatan agraria global yang modern dan berkelanjutan. Ketika narasi ini berjalan, Indonesia bukan hanya memproduksi, tetapi memimpin dunia dalam komoditas tropis. Lalu bagaimana masa depan Maluku? Bayangkan ketika wisatawan datang ke Ambon atau Ternate, mereka tidak hanya melihat pantai dan budaya. Mereka dapat mengunjungi museum rempah, melihat pabrik mini pengolahan pala, mencium aroma minyak atsiri yang diproduksi anak muda lokal, hingga mengunjungi laboratorium inovasi pertanian. Mereka melihat bagaimana tradisi lama dipadukan dengan inovasi modern. Mereka melihat kebanggaan baru dari Timur Indonesia. Semua ini bukan hayalan. Semua ini mungkin terjadi jika hilirisasi dijalankan dengan serius. Dan di balik semua strategi besar ini, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Manusia. Petani harus diberi pelatihan, akses teknologi, akses permodalan, dan kesempatan untuk tumbuh. Anak-anak muda Maluku harus diberi ruang untuk berinovasi, membuat produk kreatif, membangun startup pertanian, dan membawa rempah lokal ke pasar digital dunia. Jika semua elemen ini bersatu, maka aroma kejayaan rempah Nusantara tidak hanya akan kembali, tetapi akan melampaui masa lalu. Suatu hari, ketika dunia mencium aroma minyak pala dari Ambon atau mencicipi cengkih Ternate yang dikemas elegan bertuliskan Proudly Made in Indonesia, kita akan tahu bahwa perjalanan panjang ini tidak sia-sia. Kita akan tahu bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati akar sejarahnya dan berani melangkah maju dengan inovasi. Dari Maluku, dari tanah para pelaut dan petani rempah, sejarah baru sedang ditulis. Indonesia tidak sedang memulai dari nol. Kita hanya sedang mengambil kembali kejayaan yang dulu pernah menjadi milik kita. Rempah adalah bagian dari DNA bangsa ini. Ia lahir dari tanah kita, tumbuh dari budaya kita, dan kini bersiap kembali menjadi masa depan kita. Aroma kejayaan itu kini sedang bangkit kembali. Dari Maluku, untuk Indonesia, dan untuk dunia.